Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Saudara-saudaraku sekalian, sobat nasiha yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, tidak ada rangkaian ibadah yang panjangnya tak cukup sejam 2 jam, yang waktunya tak cukup semalam 2 malam, atau yang lamanya tak cukup sebulan 2 bulan, illa nikah, kecuali nikah. Bahkan tidak ada pula ibadah yang pahalanya bisa menyempurnakan ibadah lainnya selain nikah. Karenanya Imam Tawus rahimahullah, seorang tabi'in, beliau pernah mengatakan, la yatimmu nusukus syab hatta yatazawwaj. Tidak akan sempurna ibadah seorang syab, seorang pemuda, sampai ia menikah. Dan menikah sejatinya bukan hanya sunnahnya umat Muhammad saja, bukan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak. Kalau kita sering mendengar ini ketika acara nikah, di mana senantiasa disampaikan di sana, an-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, dan barang siapa yang ia enggan dengan sunnahku, maka ia bukan bagianku. Banyak di antara kita yang kemudian menyimpulkan bahwa nikah ini sunnahnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak. Nikah bukan hanya sunnah dari beliau sallallahu alaihi wasallam saja, melainkan nikah itu sunnahnya para rasul. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, arba'atun min sunanil mursalin. Ada 4 hal, ada 4 perkara yang termasuk sunnahnya para rasul. Yang pertama, al-haya, rasa malu. Yang kedua, at-ta'attur, memakai wewangian, memakai itar. Yang ketiga, as-siwak, bersiwak. Dan yang keempat, an-nikah. Maka menikah itu sunnahnya para rasul. Dan sungguh, sebuah pernikahan adalah sebuah ibadah yang agung. Ibadah yang terus dipegang erat walaupun ajal sudah mendekat. Mengingat banyaknya pahala yang terkandung di dalamnya. Sampai-sampai sahabat mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, "Lau lam yabqa min ajali illa 10 ayyam." Seandainya aku tahu bahwa ajalku tinggal 10 hari lagi. Wali tulun 'alan nikah. Dan aku punya kemampuan untuk menikah, latazawwajtu, niscaya aku akan menikah. Kenapa? Karahiyata an alqillah adzaban. An alqillah, karena aku benci tatkala berjumpa dengan Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan membujang. Ini semua adalah seruan untuk menikah. Dan semua keutamaan ini jelaslah bahwa pernikahan itu butuh bekal ilmu. Karena tidak mungkin ada perkara penting tanpa landasan ilmu. Dan ilmu tentang pernikahan ini bukan ilmu yang bisa dikuasai secara otodidak. Seperti apa? Mungkin desain grafis, fotografi, dan lain sebagainya. Ada ilmu dalam pernikahan. Ada ilmu mungkin seputar ta'aruf, ada ilmu mungkin seputar istikharah, ada ilmu seputar apa? Seputar apa saja aib-aib yang perlu disembunyikan dan aib-aib yang perlu diperbincangkan. Semua ada ilmunya. Ada ilmu dalam pernikahan seperti apa? Hak dan kewajiban suami istri. Ada ilmu buah dari pernikahan. Ini parenting atau sikap tatkala rumah tangga sedang di ujung tanduk dan lain sebagainya. Penuh dengan ilmu. Makanya, saudara-saudariku sekalian, sahabat nasiha yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, pernikahan itu butuh proses panjang. Pembelajarannya setiap hari. SKS-nya setiap saat. Kurikulumnya bukan kurikulum sederhana.
Tidak bisa seperti beli roti, kapan terbesit keinginan bisa langsung cari dan beli. Nah, sebelum memutuskan menikah, ia harus introspeksi dulu. Apa iya sudah wajib untuk menikah? Jangan-jangan cuma sekedar pengen, jangan-jangan hanya karena baper ngelihat teman seangkatan sudah nyebar undangan. Kalaupun tidak sampai wajib, apa iya faktor pendorong untuk menikah itu sudah kuat? Seperti ma'isyah, nafkah. Juga apa ada faktor penghalang? Seperti misalnya persyaratan dari orang tua, ridho dari orang tua, dan lain sebagainya. Kalaupun sudah lolos fase ini, apakah sudah ada calon pasangan yang sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat? Belum lagi niat yang harus diluruskan sepanjang proses ini berlangsung. Jangan sampai kedahuluan apa? Main hati yang bisa buat syaitan kegirangan dan tepuk tangan. Begitu pula ada sisi masa lalu yang dulunya punya khilaf, punya salah, karena mungkin ada beberapa hal yang kelewat batas dalam hubungan lawan jenis. Pastikan taubat sudah dilakukan. Jangan sampai mata ini sering nangis minta dunia, tapi tidak pernah nangis-nangis ketika minta ampunan dosa. Percayalah, ketika semua itu dilakukan dengan sesuai runtutan, insya Allah hasilnya akan membahagiakan. Ala kulli hal ayyuhal ikhwah, sobat-sobat nasihat yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Perkara yang mesti dibahas dalam bekal pernikahan harus sabar, harus telaten, tidak boleh bosanan. Kalau urusan dunia saja kita bisa sabar sampai lulus S1, lanjut S2, lanjut S3, dan lain sebagainya. Jangan sampai dalam urusan ibadah yang agung ini, keilmuan kita cuma setingkat SD, setingkat SMP, baru belajar pranikah, sudah malas, sudah merasa, oh nanti sudah tahu ilmu dalam pernikahan, ilmu pasca pernikahan. Jangan sampai. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innallaha yubghid kulla alimin bid dunya jahilun bil akhirah. Allah itu benci, Allah itu tidak suka orang-orang yang dia pandai urusan dunia, pinter dalam perkara dunia, tapi jahil urusan akhirat, bodoh urusan akhirat. Maka yakinlah, dengan mempelajari ilmu ini akan menjadi wasilah kita untuk menjadi pribadi yang lebih siap, pribadi yang lebih matang, lebih tahu skala prioritas. Karena memang harus diketahui, dalam kehidupan rumah tangga itu banyak sekali ibadah yang terserak. Para ulama bahkan menjelaskan, sibuknya seseorang karena urusan yang lahir dari konsekuensi menikah. Sibuk atas urusan yang itu merupakan konsekuensi nikah, sibuk nyari maisha, sibuk ngomong anak dan lain sebagainya, maka kesibukan seperti ini lebih berfaedah daripada dia melaksanakan ibadah sunnah untuk dirinya sendiri. Kalau dia melakukan ibadah sunnah, kebaikan untuk siapa? Untuk dirinya. Tapi kalau ia sibuk dalam urusan-urusan yang lahir karena konsekuensi pernikahan, kebaikannya bukan hanya untuk dia, kebaikannya untuk istrinya, kebaikannya untuk anaknya, untuk mertua dan lain sebagainya. Karenanya, besar harapan kita setelah nanti mengamalkan ilmu yang dipelajari, maka bisa melahirkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni thalathatun haqqun 'alallahi 'aunuhum. Ada 3 golongan yang pasti, tidak mungkin tidak, pasti akan ditolong oleh Allah. Siapa saja? Yang pertama, al-mukatabul ladzi yuridul ada, yakni seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dengan menebus dirinya. Budak ini bukan sembarang budak. Ada budak yang tatkala ia ingin bebas dengan cara apa? Menebus dirinya. Ketika dulu dibeli majikan 30 dinar, maka ia berusaha untuk mengembalikan 30 dinar dari hasil jerih payahnya. Maka mukatab ini, budak yang demikian, yang dikatakan sebagai mukatab, ketika dia ingin menebus dirinya, adalah termasuk golongan yang tidak akan tidak akan dibiarkan oleh Allah, pasti ditolong. Yang kedua, an-nakih alladhi yuridul afaf, seorang yang menikah karena ingin memelihara kesucian, karena ingin menjaga kehormatannya. Bukan menikah karena apa? Sekedar ikut-ikutan.
karena baper yang lainnya sudah menikah, karena mungkin usia sudah keburu tua. Bukan karena ini, karena benar-benar ingin menjaga, benar-benar ingin memelihara kehormatan dan kesuciannya. Dan yang terakhir, golongan yang pasti akan ditelan Allah, al-mujahid fi sabilillah. Ini para pejuang di jalan Allah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan pertolongan kepada kita semua, dan atas banyak sekali kurangnya serta sedikit lebihnya ana mohon maaf. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.